Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mira Angelita Sasabila. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai fungsi produk dan jasa, yang dimana saya akan menampilkan PPT yang telah saya sediakan sebelumnya. Fungsi produk dan jasa. Kita masuk ke halaman pertama, yaitu lembaga pendidikan ekonomi yang baik, yaitu adalah lembaga pendidikan yang mampu mengimplementasikan fungsi dan proses pendidikan ekonomi secara nyata. Nah, visi dan misi pendidikan ekonomi ini tidak hanya sebagai slogan atau hiasan, serta panjangan dinding sekolah saja, tetapi memang benar-benar harus dijadikan landasan untuk membawa lembaga pendidikan ekonomi ke arah yang perbaikan yang disertai dengan adanya inovasi-inovasi di dalamnya. Nah, untuk mewujudkannya, visi dan misi lembaga ini, pendidikan ekonomi harus didukung dari peran-peran aktif, tidak hanya dosen saja, tetapi semua warga kampus yang ada di dalamnya. Sedangkan tujuan pendidikan ekonomi merupakan komponen yang memiliki peran yang strategis bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan telah dirumuskan. Salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkanlah usaha yang terencana dan terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintahan yang berupa penyelenggaraan pendidikan. Nah, kita masuk pada bab pembahasan, yaitu fungsi produk dan jasa. Fungsi produk dan jasa pendidikan ekonomi yaitu seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain dari produk dan pengertian fisik dikonsumsi. Nah, pada saat bersamaan memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud intangible pada pembelian pertamanya. Nah, jasa pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dan pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada waktu bersamaan. Nah, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud intangible bagi pembeli pertamanya. Jasa meliputi segenap kegiatan ekonomi yang menghasilkan output atau keluaran berupa produk atau konstruksi hasil karya non-fisik, dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberi nilai tambah pada bentuk form, seperti kecocokan atau kepantasan. Nah, kenyamanan dan kesehatan. Sedangkan pendidikan secara singkat dapat dijelaskan sebagai upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan dengan perkembangan akal, pikiran secara mental, dalam melakukan interaksi di sekitarnya. Nah, berangkat dari definisi-definisi ini, dapat kita jelaskan bahwa jasa layanan pendidikan merupakan salah satu tindakan yang berisi proses menuntut anak untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi dengan lingkungannya, yang dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yaitu ada fungsi pendidikan ekonomi. Yang pertama yaitu permintaan penawar, pendidikan sebagai konsumsi dan sebagai investasi atau private dan sosial. Lalu ada yang ketiga yaitu kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, nilai tambah pendidikan dan metode perhitungannya, capital, dan juga produksi pendidikan serta pendekatan perencanaan pendidikan. Lalu ada proses produk dan jasa. Yang pertama melakukan penelitian dan pengembangan produk dan jasa. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya itu adalah pendidikan dan pengembangan produk dan jasa bagi mahasiswa pendidikan ekonomi ini dilakukan dan dibedakan atas penelitian terhadap proses produksi maupun pada proses produk dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama, penelitian proses produksi penelitian. Yang dimaksud yaitu untuk perbaikan terhadap proses produksi jasa yang sedang berjalan baik maupun tidak terciptanya produk jasa baru tertentu. Yang kedua, penelitian produk, yaitu penelitian jasa yang ditujukan untuk perubahan atau perbaikan produk jasa yang sudah ada disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, yang kedua yaitu mencari gagasan dan seleksi produk jasa, yaitu dari penelitian yang dilakukan
baik terhadap proses produksi maupun terhadap produk jasa, langkah yang harus dilakukan adalah pelaksanaan dari penelitian dan pengembangan tersebut, yaitu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama, mencari gagasan, yaitu mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Gagasan ini dapat berasal dari pasar konsumen, lalu ada juga teknologi yang ada atau digunakan dari pihak ketiga atau biasanya pihak ahli. Yang kedua ada seleksi produksi jasa, yaitu tahap untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk jasa, sehingga gagasan yang dimanfaatkan adalah gagasan-gagasan yang tidak ada mengakibatkan kerusakan mengalami kerugian. Nah, yang terakhir ada menetapkan skala produksi. Nah, apabila telah ditetapkan jenis produksi yang akan dihasilkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan skala produksi, yaitu meliputi beberapa tahap. Yang pertama, penempatan waktu, yaitu kapan kegiatan proses produksi ini akan dilakukan. Yang kedua, ada penetapan kuantitas produk. Nah, yaitu berupa jumlah atau volume produk jasa yang akan dihasilkan. Yang ketiga, ada menghitung keperluan biaya, yaitu beberapa besar jumlah biaya yang dibutuhkan. Nah, yang keempat ada penetapan peralatan apa saja yang akan digunakan. Lalu yang terakhir juga ada penetapan persediaan bahan baku yang optimal yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tahap-tahap penetapan skala produksi ini ada beberapa tahap juga yang harus dilakukan teman-teman dalam menetapkan skala produksi, yaitu yang pertama, routing, yaitu tahap menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Termasuk di dalam tahap ini adalah penyusunan alat-alat atau fasilitas yang dilakukan dalam proses produksi. Yang kedua, scheduling, yaitu tahap menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan, proses, operasi, produksi sebagai satu kesatuan dari keseluruhan kegiatan produksi. Yang ketiga, dispatching, yaitu tahap menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk melakukan kegiatan proses produksi. Nah, yang terakhir ada follow up, yaitu tahap menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan pengkoordinasian seluruh perencanaan kegiatan proses produksi jasa mengenai prodi pendidikan ekonomi. Lalu ada manajemen prodi pendidikan ekonomi. Nah, manajemen ini merupakan sebuah proses pengelolaan pemasaran atau marketing produk jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan tujuan produk jasa miliknya bisa dikenal masyarakat dengan baik, sehingga mendorong mereka untuk menggunakan jasa tersebut. Nah, manajemen pemasaran ini juga merupakan sebuah proses pengelolaan pemasaran atau marketing produk jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan tujuan produk miliknya ini bisa dikenal masyarakat dengan baik, sehingga mendorong mereka untuk menggunakan jasa tersebut. Yaitu adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan produk dan jasa. Baiklah, kesimpulan dari materi mengenai produk dan jasa ini yaitu berangkat dari semua definisi-definisi di atas, dapat kita jelaskan bahwa jasa layanan pendidikan merupakan suatu tindakan yang berisi proses menuntut anak untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi dengan lingkungan yang dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Sebagai pelaku usaha di bidang jasa, kita wajib melakukan manajemen pemasaran jasa. Manajemen ini sangat penting dilakukan karena persaingan di luar sana sangat ketat. Jika kita tidak mampu manajemen dengan baik, maka produk dan jasa yang ditawarkan tersebut akan tenggelam dengan sepenuhnya. Baiklah, usai sudah pembahasan saya mengenai produksi materi mengenai produk dan jasa ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.